Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فكما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Sejenak kita tinggalkan aktivitas kita, kita tinggalkan kesibukan kita tinggalkan pekerjaan kita dengan bekal keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang memenuhi salah satu undangan Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Tentunya harapan kita mudah-mudahan ibadah Jumat baik itu yang telah kita lakukan maupun yang sedang atau akan kita lakukan ini, yang pertama mudah-mudahan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat menjadi amalan mutakabbalan. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ibadah Jumat kita menjadi ibadah Jumat yang mampu menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, al-jumu'atu minal jumu'ati kafaratun. Jumat, dari Jumat ke Jumat itu akan menjadi kifarat, akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan ibadah Jumat yang kita lakukan ini menjadi atau menambah dan juga menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillahi ta'ala, takwa dalam arti melaksanakan setiap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabu nawahihi, dan juga berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan siang hari ini, di kesempatan khutbah Jumat yang begitu singkat, khatib akan menyampaikan tema di khutbah Jumat ini berkaitan dengan kekayaan dan juga kemiskinan. Itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa perlu disampaikan tema ini? Karena sebagian orang yang memiliki paham materialis beranggapan bahwa mulianya seseorang, hinanya seseorang itu karena harta. Mulianya seseorang karena memiliki banyak harta. Begitupun sebaliknya, hinanya seseorang itu karena tidak memiliki harta atau dalam keadaan miskin. Sehingga apa yang terjadi? Orang begitu berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan harta dengan berbagai macam cara. Khususnya dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka korupsi itu menjadi hal yang biasa. Maka suap, sogok itu menjadi hal yang biasa. Kenapa? Karena menganggap bahwa kemuliaan seseorang itu terletak pada harta. Nah hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah.
Maka Allah Subhanahu wa taala membantah pemahaman-pemahaman semacam tadi. Sehingga di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyebutkan orang-orang yang diberi harta. Bagaimana orang-orang yang ketika itu mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya ketika orang itu rizkinya itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari sahabat Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang sebuah zaman, akan datang sebuah masa pada manusia yang mana hummuhum butunuhum, yang mereka prioritaskan, yang mereka utamakan, yang mereka pentingkan dalam kehidupan mereka yaitu butun, yaitu isi perut mereka. Tidak lagi mereka pentingkan itu adalah batin alias rohani, tetapi kata Rasul hummuhum butunuhum. Kemudian berikutnya Rasul mengatakan wasarafa'uhum mata'uhum, dan orang yang dianggap mulia itu adalah orang yang banyak memiliki harta. Artinya apa? Anggapan mereka bahwa sesungguhnya harta itu merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan kemuliaan di sisi manusia. Kemudian Rasul pun mengatakan wa qiblatuhum nisa'uhum, dan kiblat mereka, arah pandang mereka, syahwat mereka itu kebanyakannya kepada nisa, kepada perempuan-perempuan. Wadinuhum darohim wadananir, dan agama mereka sesuatu yang mereka pertuhankan, bahkan berkeluh kesah tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang mereka keluh kesahkan, mereka jadikan sebagai Tuhan adalah dinar, dirham, rupiah, dolar. Maka Rasul mengatakan ulaika syarrul khulq, mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi sudah menyatakan bahwa kekayaan itu bukan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya kemiskinan bukan pula kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Fajr tadi di ayat 15 dan juga ayat 16 Allah Subhanahu wa taala menegaskan a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada di antara manusia al-insan. Bahkan para ulama menyebutkan dengan menggunakan alif lam ma'rifah al-insan, itu menunjukkan bahwa kebanyakan orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu beranggapan bahwa ketika diberi nikmat oleh Tuhan, dimuliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan fa'amal insanu, dan ada pula sebagian manusia idza mabtalahu rabbuhu, apabila diuji oleh Tuhannya, fa'akramahu, kemudian ia memuliakan, fana'amahu, ia memberikannya kenikmatan, maka apa yang ia katakan? Akraman, ia mengatakan Tuhanku telah memuliakanku. Dan seperti itulah ketika seseorang mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, kadang-kadang yang menjadi pikirannya itu adalah Tuhanku telah memuliakanku. Tidak pernah berpikir bahwa itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berpikir harta yang ia dapatkan, kekayaan yang ia miliki, jabatan yang ia dapatkan, itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Begitupun sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Sebaliknya, apabila diuji oleh Tuhannya dengan dikurangi rizkinya, dibatasi rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, lalu ia mengatakan rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Itulah di antara pola pikir sebagian manusia yang menganggap bahwa kemiskinan itu merupakan sumber kehinaan. Nah hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Maka Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan bahwa wahadihi sifatul kafir, ini merupakan sifat kebanyakan orang-orang kafir, yaitu alladzi la yu'minu bil ba'tsi, yang mana mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan, wa innamal karamatu indahu wal hawan bi kasratil hadli fid dunya, bahwasanya mereka berkeyakinan bahwasanya kemuliaan seseorang itu terletak sejauh mana banyaknya kekayaan yang ia miliki. Nah hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Ketika tadi kita membaca surat Al-Fajr, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika ada kenikmatan itu merupakan ibtila, itu merupakan ujian. Ketika rizkinya itu dikurangi, dibatasi, itu pun merupakan ujian. Oleh sebab itu Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa al-bala atau al-ibtila wal imtihan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan istilah bala atau ibtila, itu merupakan imtihan, merupakan ujian, yang mana kata Ibnu atau Imam Al-Maraghi, wa huwa taratan yakunu mimma yasurru liyaskura abdu rabbahu. Kadang-kadang ujian itu berupa sesuatu yang mengembirakan, maka tujuannya adalah liyaskurul abdu rabbahu, agar hamba itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan bima yadurruhu, dan kadang-kadang ujian itu berupa sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak disenangi, maka tujuannya itu adalah liyasbiro, agar hamba tersebut sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Maka apa hikmah dari adanya ujian berupa kekayaan ataupun kemiskinan? Kalau kita membaca surat Al-Mulk, surat Tabarak, di awalnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu mengukur sejauh mana keimanan seseorang. Sehingga dalam surat Al-Mulk Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian itu ayyukum, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya atau bagaimana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia diuji dengan harta, maka mampukah harta tersebut ia gunakan untuk di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitupun sebaliknya, ketika diuji dengan kemiskinan, apakah ia mampu menjalani hal tersebut sehingga ia tidak berani melakukan
cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencuri, ia tidak korupsi, ia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman pada manusia, la tutaqul ma'isata fihim illa bil ma'siyah, ketika seseorang tidak sanggup menghadapi kehidupan dunia dengan kemiskinan, maka apa yang terjadi? La tutaqul ma'isata fihim illa bil ma'siyah, seseorang pada zaman itu tidak bisa hidup illa bil maksiat, kecuali harus melakukan cara-cara maksiat atau cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan menjadi tadkirah bagi kita semua, sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu bersabar dikala kita mendapatkan berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا
بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون
فيومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة